Halo guys, bersama saya masih dengan Andre Damar dari Print Graphic Channel. Masih di stand Gading Murni. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan orang baru tapi lama ya. Teman lama tapi baru di Gading Murni. Nah, beliau baru kurang dari sebulan ya Pak, 14 hari Pak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan ya, beliau adalah Pak Rudi Susanto. Halo Sobat Ji. Seorang direktur sekarang, jadi direktur pengembangan usaha ya, pengembangan betul, usaha dari PT Gading Murni. Nah, ini mungkin banyak publik, para pemain branding penasaran ya dengan Pak Rudi yang sempat menghilang lama dari kancah. Cuma Pak Andre yang tahu, karena saya pamit ke beliau. Dan sudah berada di luar negeri selama 2 tahun ya Pak, di Finlandia. Ya, betul Pak. Mungkin kita ngobrol santai dulu aja. Boleh. Pengalaman Bapak selama di luar negeri ini, tinggal di sana. Dan yang saya tahu, Finlandia adalah salah satu negara maju ya, yang dimana di sana standar kehidupannya sudah begitu beradab, maksudnya dalam pola pikirnya sudah maju. Dan secara survei bahkan dikatakan negara yang paling bahagia, paling jarang ada kriminal, dan paling santai. Yang saya tahu di mana kehidupan di sana itu ya nggak terlalu ngoyok, ya kan? Jujur Pak. Iya. Orang sana jujur. Dan ibaratnya keamanannya tinggi, perempuan malam-malam sendirian juga aman. Iya, betul. Kenapa Bapak tinggalkan itu semua Pak demi balik lagi ke Indonesia Pak? Sebetulnya saya pulang liburan musim panas Pak Andre. Oke. Jadi saya pulang liburan musim panas, tiket balik saya itu 9 September Pak. Oh, sebenarnya sudah tersedia tiket pulang, tiket saya PP Pak. Niat pulang lagi. Jadi pulang liburan, jadi waktu itu saya WA ke teman-teman, salah satunya Pak Rudi. Dan saya tuh sama sekali buta Pak situasi market sebelum HP heboh, katanya membuat heboh gitu. Saya nggak melakukan apa-apa loh, saya nggak salah apa-apa loh gitu Pak Andre, maksudnya gitu. Yeah. Nah, Pak Rudi ngajak ketemu, terus tanya saya gimana, for good di Indonesia apa rencana balik. Saya sampaikan ke beliau saya rencana balik gitu kan. Terus, loh kamu ngapain di sana? Saya ceritakan sama Pak Rudi, saya begini Pak, planning saya A, B, C, D, E. Terus ada satu perkataan beliau yang beliau sampaikan kepada saya yang men-trigger saya untuk berpikir ulang, meredesain apa yang sudah saya planning. Tapi saya tidak ngomong ke beliau. Jadi saya bilang ke istri saya ceritakan, oh iya benar juga ya gitu. Terus kita ketemu lagi minggu depan. Pak Rudi bisa nggak bantu saya? Kata Pak Rudi. Dan Pak nanti saya lihat lagi. Dia tanya kondisi apa yang Bapak mau. Dan saya sampaikan kondisinya yang saya di luar dugaan. Pak Rudi bilang saya akan bicara dengan manajemen. Waktu itu hari Kamis Pak Andre. Kamis, terus hari Jumat, Kamis, berarti Senin Pak Rudi telepon saya, dia katakan apa yang saya minta hanya turun sedikit. Terus ditanya barangkali Pak Rudi ada yang mau disampaikan. Jujur ya Pak, ini apa adanya. Dan saya tuh langsung saya setuju Pak Rudi. Pak Rudi yang kaget, kalau Bapak nggak salah, Bapak setuju lah. Ya karena Bapak tuh yang mengingatkan saya, membangun saya dari tidur Pak Andre. Kayak kita udah nyaman Pak Andre, bayangkan tiba-tiba, bro bangun bro. Saya sangat menghargai itu, membuat saya akan bergabung kembali ke Gading Murni. Itu jadi seperti itu Pak Andre, mengalir jadinya. Ya. Mengalir ya? Ya. Ini yang disebut jodohnya ya, ketemu jodohnya. Nah, tadi saya wawancara dengan Presiden maupun dengan Pak Rudi Sunardi, dan mereka menyampaikan testimoni terhadap Bapak. Mereka puas dengan kinerja Bapak. Dan saya baru 2 minggu Pak Andre, enggak lah, ini teman-teman semua tim Gading Murni itu udah bagus Pak Andre. Bagus Pak Andre, jujur ngomong. Ini saya orang luar loh Pak, jadi saya hanya menerima input dari owner nih. Iya. Testimoni owner bahwa owner puas dengan kinerja Bapak selama 2 minggu ini. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Mungkin ini juga karena ya sebelumnya ya, jadi ada perbandingan dengan yang sebelumnya. Nah, saya tidak ingin menjelekkan yang sebelumnya, tapi melihat ini, saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak, ini sepertinya harus Bapak pertahankan. Baik Pak Andre, siap Pak Andre. Konsistensinya. Ya, kadang-kadang gini,
kalau lagi awal-awal manis. Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Belakang makin lama kelihatan aslinya gitu. Nah, saya harap jangan seperti itu. Iya, iya. Ini karena udah bagus banget tuh. Yang lalu juga. Kalau nilai akademis itu udah A+. Oh, terima kasih Pak. Nah, saya harap bisa bertahan terus. Siap, Pak. Dan Siap. ya saya tahu Pak Rudi Siap. memiliki banyak ide, ya kan, Siap. Terima kasih Pak Andre. Kadang wow gitu. Kadang konsep-konsep itu yang mungkin diharapkan Siap. oleh Terima kasih Pak Andre. Gading Murni. Terima kasih Pak Andre. Siap, siap. Pasti siap Pak Andre. Nah, gimana Pak? Bapak rasanya gimana setelah mendapatkan sanjungan ya? Ini jarang-jarang dan langsung testimoninya disampaikan ke media gitu. Teman-teman Sobat Ji, ya kan istilahnya. Terus terang Pak Andre Damar ini kita profesional dalam hal pemberitaan seperti ini, tidak ada unsur pribadi, tapi kita bersahabat dalam saat berbincang-bincang di luar. Banyak bertukar pikiran, kita sama-sama senang. Backpacker nggak jadi itu ya, nggak COVID. Jadi di luar ini. Dengan begitu banyak sanjungan yang Bapak terima, kadang kan wah melambung ya kan, atau gimana, atau menjadi beban atau Enggak juga Pak Andre, saya tidak merasa tersanjung sama sekali. Betul Pak, jujur ngomong Pak Andre juga tahu saya tidak merasa tersanjung karena ini semua bukan kerja saya Pak, semua kerja tim Pak Andre. Gading Murni timnya sangat-sangat solid, cuma selama ini mungkin kurang pengarahan aja Pak Andre, kurang dipadukan, kurang keterbukaan mungkin. Jadi saya cuma merangkul aja Pak Andre, saya cuma bercerita dengan mereka. Saya tuh masuk Gading Murni kelas kosong Pak Andre. Jujur ngomong, saya cerita ke teman-teman Pak Andre, bisa tanyakan ke semua klien kita, even salesman, tanya sama mereka semua. Saya tuh 15 kosong masuk ke Gading Murni. Pak Andre tahu kan, saya pengalaman saya di A3. Masuk ke peneliti yang skalanya lebih besar seperti yang begitu lengkap. Saya tuh kelas kosong Pak Andre, jadi saya belajar dari mereka sebetulnya. Saya mendigest, saya memotivasi dan menginspirasi dalam bagaimana mensinergikan tim yang sudah bagus itu aja sebenarnya Pak Andre. Dan saya sama sekali tidak merasa tersanjung secara pribadi karena ini bukan kerja saya Pak Andre, ini kerja tim Pak Andre. Kerja tim ya. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya yang harapan konsistensi, apalagi didukung oleh ya owner kali ini. Siap Pak Andre. Kan owner yang memang punya track record yang bagus ya. Yes, betul Pak Andre. 76 tahun Pak Andre. Yes. Gading Murni 76 tahun, jadi dari tahun 1948 Pak Andre. Dan tinggal ownernya very humble Pak Andre. Ya. Tinggal ditunggu terobosan-terobosan selanjutnya ya. Ya. Terobosan Siap Pak Andre, siap. apa yang ide-ide apa yang bisa dialirkan. Siap, siap Pak Andre. Siap. Nah, sekarang istilahnya bagaimana rencana ke depan Pak? Karena kan tadi Bapak bilang Bapak belum pengalaman nih, ya kan Bapak menyadari Bapak dulu mainnya kan banyaknya di A3 plus ya kan. Nah sekarang ini mesin banyak banget gitu kan, format pula, yang ibaratnya Bapak belum punya pengalaman jauh gitu dalam menjual mesin-mesin format. Nah ini apa yang akan Bapak rencanakan? Yang kami rencanakan ke depan, kami tahu Pak Andre, yang dibutuhkan di sini adalah after sales Pak Andre. After sales, Gading Murni itu di Surabaya itu udah zero complaint sebetulnya Pak Andre. Tapi kan di Jakarta banyak keluhan, di wilayah lain masih banyak keluhan. Nah itu kami perbaiki Pak Andre. Jadi starting point saya bergabung dengan Gading Murni, apa yang saya perbaiki adalah after sales Pak Andre. Dan kami akan start menggunakan satu software program yang harganya sangat mahal Pak Andre, untuk mempersingkat, mempercepat pelayanan kami terutama after sales itu. Jadi target point kami di semester kedua ini Pak Andre bukan sales sebetulnya, kalau buat saya pribadi Pak Andre. Pokoknya tim saya menekan after sales Pak Andre. Nah ini saya kasih bocoran boleh Pak? Boleh Pak Andre. Media menampung semua, menampung para pemain. Siap Pak Andre. Input saya dapat juga. Bagaimana keluhannya, bagaimana. Nah, yang saya terima adalah masalah di dua Pak. Satu maintenance. Kedua spare part. Karena begitu banyak mesin yang dijual dan begitu banyak spare part otomatis. Nah, kadang kala ada satu mesin spare partnya nggak ada. Lalu merek banyak dan itu tiap merek spare partnya beda-beda Pak. Nah ini tantangan terbesarnya Gading Murni saya rasa adalah ketersediaan spare part yang dari mesin-mesin yang bervarian. Mengenai masalah tersebut, jadi begini Pak Andre,
pada saat kita meeting dengan teman-teman di Rakernas itu, mesin banyak, penjualan pada saat itu lumayan Pak Andre. Jadi kesiapan berbarengan dengan instalasi mesin itu mungkin kurang matang lah, disebut kurang matang, yang masih harus kami sempurnakan, dan itu sudah kami sempurnakan, mulai perbaiki, dan brand nanti akan kami kurangi Pak Andre. Akan kami kurangi dan kami kelompokkan. Sebetulnya kalau kita sederhanakan bisnis printing yang skala ini, kalau pandangan saya cuma 3 sebetulnya Pak, 5 Pak Andre. Yang pertama solvent, eco solvent, UV, sublim, cutting, melate. Jadi kita kelompokkan itu dalam 5. Akhirnya kita ketemu kan Pak Andre, kita sederhanakan dulu mesinnya mana, kebutuhan mana. Jadi sebenarnya penyederhanaan supaya kita lebih fokus, supply-nya seperti apa, consumable-nya seperti apa. Jadi itu aja Pak Andre. Ya. Nah ini dia. Jadi di sini makanya kita ada kesinambungan antara media dengan antara ibaratnya jembatan komunikasi. Terima kasih loh Pak Andre ditanyakan itu. Nggak pernah ada yang tanyakan antara pemain printing, ibaratnya dalam hal ini user, dengan supplier. Nah, saya menampung itu, kemudian saya sampaikan ini keluhan-keluhannya. Sehingga itu untuk perbaikan ke depan. Betul. Dan kami juga sangat disupport Pak oleh prinsipal kami, termasuk ada Mr. Kelvin Pak. Kalau barangkali Pak Andre mau wawancara, tanya pendapat beliau, perubahan Gading Murni misalkan selama 1 tahun terakhir ini, apa dukungan yang bisa berikan, monggo Pak Andre, silakan. Jadi kami betul-betul serius memperbaiki after sales kami Pak Andre. Oke, siap. Ya. Nah, saya rasa cukup ya wawancara. Cukup Pak Andre. Saya siap kapan saja Pak Andre ngobrol-ngobrol, baik offline atau online. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa di Pak Andre. wawancara berikutnya Pak. Semoga sukses terus ya. All print ya Pak. Di all print ya. Iya, jangan lupa Pak, bantu kami, kita bantu berbagi. Sebetulnya Pak Andre sharingkan ini sangat membantu teman-teman, karena Pak Andre ini orangnya ceplos-ceplos, dan saya senang Pak Andre. Jadi biar teman-teman di luar dunia print kan tahu ya Pak Andre seperti apa dalamnya. Pas tuntas sama Pak Andre istilahnya. Jadi, ada apa adanya. Apa adanya. Bukan ada apanya ya. Iya, apa adanya, dan tanpa ada setting nggak ada sama Pak Andre, nggak bisa, tajam standarnya. Oke guys, thank you sudah menyimak Print Graphic Channel. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Sobat Ji.